南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ Masih dengan MC yang sama yaitu Pusaka Shinra. Shinra tengah berbelanja dengan para ladies divisi 8. Di tengah kesenangan, muncullah sosok manusia terbakar yang memiliki wujud fisik seukuran raksasa. Menurut analisis Victor, manusia api ini memiliki 5 core, atau sebut saja 5 jantung yang harus dihancurkan. Hinawa menghancurkan core pertama dengan AWM andalannya, Maki menghancurkan core kedua dengan ulti badang, Arthur menebas core ketiga dengan pedang Excalibur, Kapten Obi melanjutkan serangan keempat dengan perisai Kapten Amerika. Terakhir, Shinra memberikan serangan fatality berupa tendangan Kamen Rider. Demi mencari tahu asal-usul Adola Burst, Shinra ditugaskan untuk melakukan investigasi ke markas Divisi 4. Shinra tak sendiri, dia ditemani oleh cucu Kapten Divisi ke-4, sekaligus wakil Kapten Divisi ke-6. Dia adalah Hague Asako. Shinra bertemu dengan teman lamanya, manusia api generasi ketiga yang bernama Ogun. Di sana juga ada wakil Kapten Divisi 4, dia bernama Pan. Setelah menuju ke ruang kantor, Shinra bertemu dengan Kapten Divisi 4 yang bernama Hague Soichiro. Seperti halnya Kapten Obi, Soichiro adalah manusia tanpa kekuatan api, namun dia sangatlah kuat. Obrolan mereka membuat Shinra masuk ke sebuah realitas bernama Adola Link. Shinra bertemu dengan pengguna Adola Burst pertama, atau sebut saja Pilar Pertama. Pilar Pertama menawari Shinra sebuah informasi tentang letak dan keberadaan ibu Shinra. Namun sebelum itu, Pilar Pertama merasuki Shinra dengan esensi jahat. Meski Soichiro sudah menangkis beberapa serangan Shinra, hal itu tidaklah cukup. Lalu datanglah teman Shinra, mereka adalah Ogun dan Arthur. Berkat kebodohan yang sangat overpower, Arthur berhasil merukyah Shinra. Sebelum Pilar Pertama pergi, dia berpesan bahwa pilar kelima akan segera lahir. Setelah dia, Haumea, Sho, dan Shinra. Kita kedapatan karakter baru, seorang gadis yang sangat menyukai bencana. Dia bernama Kasugatani Inka. Inka sendiri adalah pilar kelima yang dicari-cari oleh pasukan pemadam khusus sekaligus organisasi Tudung Putih. By the way teman-teman, saya akan ganti penyebutan organisasi Tudung Putih menjadi The Evangelist, biar lebih enteng penyebutannya. Kelahiran pilar kelima disertai dengan fenomena manusia terbakar yang terjadi secara massal. Divisi 8 dengan sigap melakukan pergerakan supaya Inka tidak jatuh ke tangan pendeta suci. Saat disayangkan, Inka lebih dulu diamankan oleh seorang pelayan pendeta suci yang bernama Charon. Tak hanya ahli dalam melihat masa depan yang berhubungan dengan api, Inka juga mahir dalam memberikan serangan kecil. Ketika Charon hendak meringkus Inka, Shinra datang untuk mengamankan balik. Shinra memanglah cepat, namun itu tak cukup kuat untuk melukai Charon. Charon sendiri adalah manusia api generasi kedua yang mampu memantulkan segala jenis serangan api. Jika di anime Nanatsu no Taizai, teknik yang Charon pakai hampir mirip dengan full counter milik Meliodas. Insiden ini disebabkan oleh sosok pilar kedua, yang tidak lain adalah Haumea. Hinawa dan Vulkan nampak tengah dikepung oleh sekumpulan manusia api. Beruntung mereka mendapat bantuan Tamaki yang sudah menyelesaikan pelatihan sebagai suster. Tak hanya itu, Karim juga datang untuk membantu mereka. Shinra mendapatkan bantuan dari anggota Divisi 5 yang bernama Toru, dan anggota baru Divisi 2 yang bernama Juggernaut. Dengan begini, Shinra dapat mengamankan Inka dengan leluasa. Pasukan Kapten Obi mendapat bala bantuan suster dari Divisi 1, sekaligus para pasukan tempur dari Divisi 2 dan Divisi 5. Arthur berhasil menemukan lokasi Haumea dan mengacaukan jaringan komunikasi yang ia pancarkan. Shinra berhasil melancarkan serangan telak kepada Charon, namun itu tidaklah cukup. Pasukan gabungan dikejutkan dengan kemunculan manusia api bertipe iblis. Dalam sejarah pasukan pemadam khusus, sosok prajurit yang bisa mengalahkan iblis seorang diri adalah wakil Kapten Divisi 7 yang bernama Konro dan Kapten Divisi 7 yang bernama Benimaru. Kapten Obi sudah meminta bantuan mereka lewat telepon, tapi tidak ada yang menjawab. Berkat strategi cerdas dari Victor, pasukan gabungan menemukan metode serangan yang terbilang sangat efektif. Ibarat menyelam sambil minum air, pasukan gabungan dapat melenyapkan titik kebakaran, sembari melenyapkan sosok iblis. Di tengah cekcok antara pengguna api plasma, Haumea lebih memilih untuk kabur dari Arthur, karena Inka sudah jatuh di tangan Charon. Bukan karena kekalahan Shinra, tapi memang Inka sendiri yang berniat untuk bergabung dengan Evangelist. Berdasar informasi yang Arthur dapat dari Haumea, para pilar yang diincar pendeta suci berjumlah 8, termasuk Shinra. Sedangkan yang kita tahu, pilar api yang telah muncul masih berjumlah 5. Pasukan pemadam khusus akan mengajukan rencana ekspedisi ke sebuah lokasi di luar teritori Kekaisaran Tokyo. Lebih tepatnya, pada sebuah wilayah bernama Semenanjung Cina. Operasi ini bertujuan untuk mengurai informasi tentang latar belakang pendeta suci, penyebab insiden bencana besar, dan tentunya seluk-beluk api Adola Burst. Kapten Obi mengirim Shinra, Arthur, dan Tamaki. Tak hanya mereka bertiga, Obi juga mengikut sertakan Victor karena pemikiran kritis yang ia miliki sangatlah berguna. Ekspedisi ini juga diikuti oleh Juggernaut dari Divisi 2, sekaligus Ogun dari Divisi 4. Pemimpin pada misi kali ini adalah Wakil Kapten Pan. Sesampainya di pelabuhan, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke lokasi utama.
Saat dalam perjalanan melewati gurun, mereka menemukan beberapa hal yang belum pernah mereka temui, seperti cacing raksasa dan lusinan manusia api yang tidak jelas asal-usulnya. Mereka dipandu oleh seekor tikus tanah yang dapat bicara. Dia bernama Skop, bersama dan seekor gagak bernama Yota. Sesampai di tempat, mereka berjumpa dengan sebuah pembangkit listrik tenaga panas Amaterasu yang memiliki ukuran lebih kecil ketimbang yang ada di Tokyo. Konon katanya, pembangkit listrik Amaterasu digerakkan oleh sosok dewa yang kemudian menciptakan hutan ini sebagai tempat tinggal untuk para binatang di sana. Latar belakang dari wanita ini akan terus menjadi misteri hingga akhir episode pada season 2. Wakil Kapten Pan, Victor, dan Arthur akan mengeksplor bagian dalam Amaterasu, sedangkan 4 anggota yang lain akan berjaga di luar. Shinra dan yang lain kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah pasukan manusia api, lengkap dengan pemimpinnya yang bertipe iblis. Dia bernama Tenpei. Berdasarkan analisa Victor, Amaterasu memiliki sumber daya utama seorang pengguna Adola Burst. Dengan kata lain, sosok wanita yang dari tadi mereka perbincangkan adalah tumbal kebangkitan Amaterasu. Tapi dia bukanlah seorang pilar, melainkan sosok magis yang 11-12 dengan pendeta suci. Shinra terhubung oleh sosok wanita tersebut lewat sambungan realitas Adola Link. Shinra meminta kekuatan lebih, seperti halnya ketika Shinra mendapat berkah dari pendeta suci. Selagi Shinra menerima tambahan kekuatan, Ogun akan menahan si iblis Tenpei seorang diri. Percaya atau tidak, cara bertarung Ogun sangatlah mirip dengan Kapten Leonardo. Dan di sini, Ogun terlibat pertarungan yang cukup epik dengan Tenpei. Meski begitu, kekuatan Ogun masih belum cukup untuk mengistirahatkan Tenpei. Pada akhirnya, Shinra berhasil mengistirahatkan Tenpei dalam kurun waktu kurang dari 1 detik. Pada dasarnya, pilar pertama yang sempat terhubung dan Shinra tempo hari adalah tumbal yang mengerahkan sumber tenaga Amaterasu yang ada di wilayah Tokyo. Informasi lain yang mereka dapat adalah pendeta suci tidak berasal dari bumi, melainkan dari sebuah tempat bernama Ruang Retakan. Kesimpulan yang mereka dapat dari misi ini adalah Sekte Dewa Matahari yang selama ini mereka anut memiliki rahasia besar di baliknya. Seharusnya, Divisi 8 dapat melakukan investigasi langsung ke kuil Dewa Matahari. Namun sayangnya, mereka terikat aturan kekaisaran yang melarang pasukan pemadam untuk masuk ke wilayah kuil Dewa Matahari. Kriteria orang yang dapat menerobos masuk ke dalam kuil adalah seorang buronan, yaitu Joker, yang kini tengah bekerja sama dengan orang yang menganut paham nasionalisme. Dia adalah Benimaru. Mereka berniat untuk mengungkap fakta di balik kuil Dewa Matahari, tentu menggunakan cara yang kasar. Usai mengalahkan lusinan pasukan elit, Joker dan Benny bertemu dengan kelompok pembunuh bayaran dari kekaisaran. Mereka disebut dengan nama The Collector. Setelah melalui beberapa pertarungan epik, mereka bertemu dengan Kapten Divisi 1 Leonardo. Leonardo tak punya niatan untuk bertarung, karena di sana ada Benimaru si prajurit api terkuat. Leonardo membagi informasi yang ia miliki tentang fakta terselubung di balik Sekte Dewa Matahari. Agama atau sekte yang mereka percayai adalah keyakinan buatan yang dibentuk oleh pasukan evangelis atas perintah langsung dari pendeta suci. Akan tapi, sekte ini menjadikan Dewa Matahari sebagai sosok agung yang mereka puja, bukan pendeta suci. Hal ini memicu sebuah pertanyaan. Jika pendeta suci mendirikan sekte ini, kenapa dia juga ingin menghancurkan Sekte Dewa Matahari? Divisi 8 kedatangan tamu baru. Dia adalah pacar Vulkan yang tidak lain adalah Lisa. Konro mendatangi markas Divisi 8 untuk membagi informasi yang ia dapat dari hasil investigasi Benimaru dan Joker kemarin malam. Kelompok yang memiliki keterkaitan dengan The Evangelist bukanlah kuil Dewa Matahari, melainkan industri Haijima. Pada dasarnya, Victor adalah mata-mata Haijima yang ditugaskan untuk membawa Shinra sebagai subjek eksperimen. Akan tapi, Victor malah balik mengkhianati Haijima dengan memilih untuk tetap bersama Divisi 8, sekaligus membentuk rencana penyusupan ke industri Haijima. Sesuai rencana, Shinra akan pergi bersama Victor. Shinra akan menjalani uji coba bersama dengan seorang psikopat yang katanya memiliki kekuatan setara dengan Benimaru. Dia bernama Kurono. Kekuatan Shinra memicu lahirnya pilar ke-6, yang ternyata adalah subjek eksperimen utama pada laboratorium ini. Hal ini menciptakan sebuah kericuan di ruangan ini. Di saat yang bersamaan, pasukan Divisi 8 datang untuk menyusup. Kurono membawa sang pilar ke-6 sebagai sandera, supaya Shinra mau menyerahkan diri. Pilar ke-6 ini adalah seorang anak bernama Natakuson, yang sejatinya memiliki trauma mental. Tiba-tiba, Keron datang untuk merebut pilar ke-6 dari tangan Kurono. Tak sendiri, dia bersama dengan Inka dan pasukan evangelis yang lain, ditambah anggota baru yang bernama Ritsu. Ritsu memiliki sebuah kekuatan unik, di mana dia dapat menciptakan sebuah manusia api raksasa dari beberapa mayat. Ritsu juga menggabungkan Son ke dalam monster itu, dan terciptalah sebuah kabut yang dapat menciptakan manusia api. Kapten Obi dan pasukan tanpa kekuatan api diwajibkan untuk mundur, karena kabut itu dapat memicu fenomena manusia terbakar. Hal ini memaksa Shinra, Kurono, dan Keron untuk bekerja sama, karena ini adalah ulah Haumea yang dengan egois mengendalikan Son sebagai monster. Beruntung, Arthur datang di saat yang tepat untuk menghalau serangan koneksi Haumea. Meski begitu, Vulkan dan Arthur kedapatan masalah baru dari serangan tembakan yang dilancarkan oleh Arrow. Akibat tindakan Haumea, Son lepas kendali dan melancarkan serangan nuklir
dengan radius sejauh 500 km, dan untungnya Charon berhasil membalikkan serangan itu dan melepaskannya ke langit. Tapi setelah itu, Charon lemas tak berdaya. Kurono mulai beraksi, sembari mengamankan Son. Pasukan Evangelis memilih untuk mundur sementara. Begitu juga dengan Divisi 8, karena Kurono adalah orang yang cocok untuk mengobati penyakit mental yang dimiliki Son. Obi, Shinra, dan Victor dipertemukan dengan sosok sejati dari Haijima. Dia mengaku jika industri Haijima tidak memiliki keterkaitan dengan pasukan pendeta suci. Di samping itu, Haijima berniat untuk menggunakan Son untuk sumber daya Amaterasu yang baru. Itu pun jika Shinra tidak mau menyerahkan diri. Kemudian, datanglah Vulcan yang dengan lantang menegaskan bahwa dia akan menciptakan sumber daya pembangkit tanpa menggunakan tumbal seorang pilar. Tak disangka, Haijima malah mendukung rencana besar Vulcan, dan secara resmi, Divisi 8 menjalin kontrak dengan industri Haijima. Rumor tentang pemalsuan ajaran agama membuat beberapa orang goyah dan kehilangan kepercayaan, termasuk suster Divisi 8 yakni Iris. Shinra bertemu dengan wakil kapten Divisi 1 yang bernama Lee Foin. Lee mengatakan jika kehilangan kepercayaan adalah suatu hal yang berat. Meskipun yang menciptakan sekte ini adalah pendeta suci, sosok agung yang mereka percayai adalah Dewa Matahari. Dan itu merupakan pernyataan yang tidak dapat dibantah. Shinra menyampaikan pernyataan Lee kepada Iris, dan akhirnya Iris kembali mendapat kepercayaan yang selama ini mereka yakini. Salah seorang pasukan Evangelis yang bernama Asalut menentang Tamaki dalam sebuah pertarungan. Meski sudah berlatih dengan sangat keras, Asalut tetap kalah karena kutukan aneh Tamaki lebih berkuasa. Kapten Obi mendapatkan sebuah surat dari jenderal militer yang tidak lain adalah ayah kandung dari Maki. Surat itu menyuruh Obi untuk mencabut keanggotaan Maki sebagai prajurit pemadam dan memindahkan Maki ke Badan Sekretariat Militer. Divisi 8 akan mengadakan operasi penyerangan markas besar Pendeta Suci bersama dengan pasukan pemadam dari Divisi 2. Untuk pertama kalinya, anggota Divisi 8 akan bergerak secara terpisah. Tamaki berada pada regu yang sama dengan Juggernaut. Kapten Obi, Vulcan, dan Iris masuk ke regu yang sama dengan Kapten Divisi 2 yang bernama Honda. Di samping itu, pasukan Obi juga dipertemukan dengan beberapa manusia api, juga pasukan mayat yang dikendalikan oleh Ritsu. Regu Tamaki dibantai habis-habisan, menyisakan dia bersama dengan Juggernaut. Hal ini disebabkan oleh serangan anggota elit dari pasukan Pendeta Suci. Karena Tamaki terkapar lemah, Juggernaut yang awalnya pengecut berubah menjadi sangat brutal dan berhasil mengalahkan pasukan elit tersebut, meskipun dia harus kehilangan satu lengan dan satu kaki. Shinra dan regunya juga sangat kewalahan karena dihadapkan dengan Giovanni yang kini sudah mendapatkan kekuatan baru untuk membaca pikiran. Untungnya, Shinra mendapatkan bantuan dari Arthur yang sudah melarikan pasukannya keluar tempat ini. Regu Hinawa hanya menyisakan dirinya bersama dengan seorang inspektur yang sejatinya adalah kakak kandung Maki. Mereka berdua berhadapan dengan anggota elit Evangelis, tapi mereka berhasil mengalahkannya dengan serangan yang akurat. Tamaki mendapat bala bantuan dari regu Obi. Di sana, Obi menghabisi anggota elit Evangelis dengan sekali pukul, begitu juga dengan Kapten Honda. Kemudian, Victor datang seorang diri, karena regunya sudah tewas, dikendalikan oleh Ritsu. Vulcan mendapati gejala aneh pada alatnya. Victor menyimpulkan bahwa tempat ini akan segera diledakkan. Satu-satunya orang yang dapat menghalau ledakan ini adalah Maki, namun dia sudah tak bertugas di sana. Tak diduga, Maki datang untuk membantu. Dengan begini, rencana Victor dapat berjalan dengan lancar. Alih-alih membuang ledakan ke langit, Victor menyuruh Maki dan kakaknya untuk membuang ledakan ke dalam inti bumi. Dan itu berhasil. Satu-satunya orang yang dapat menghadapi kekuatan baru Giovanni adalah Arthur, karena Giovanni tak dapat membaca pikiran Arthur. Pastinya, kita udah tahu kenapa. Meski begitu, Giovanni berhasil kabur. Terdapat banyak korban pada misi kali ini, namun itu tidak akan memadamkan semangat pasukan Divisi 8. Manusia yang pernah terhubung dengan Adula Link tanpa Adula Burst adalah Kapten Leonardo, Kapten Soichiro, dan Joker. Selain ketiga orang itu, ada Giovanni dan wakil Kapten Divisi 7 yaitu Konro. Para manusia ini memiliki kekuatan yang bernama Stigma. Shinra dan Kapten Divisi 5 Hibana melakukan penyelidikan langsung terhadap Konro. Konro mengatakan jika dia sempat mengalahkan iblis yang mirip seperti dirinya sebelum alam bawah sadarnya terhubung ke realitas Adula Link. Shinra memiliki dua serangan pamungkas yang tidak mempan untuk melukai pasukan Evangelis. Maka dari itu, Benimaru akan melatih Shinra dan Arthur sekali lagi, ditambah dengan Tamaki yang juga ingin menjadi lebih kuat. Tamaki akan dilatih oleh dua bocil biadab, yaitu Hinata dan Hikage, dan berhasil menguasai serangan pamungkas. Benimaru melatih Shinra dan Arthur supaya mereka bisa mencapai puncak adrenalin. Satu-satunya orang yang berhasil mencapai puncak adrenalin sekaligus melukai Benimaru adalah Kapten Obi. Hingga pada akhirnya, Shinra dan Arthur berhasil mencapai puncak adrenalin dengan api yang sangat keren sebagai hasil dari latihan yang mereka jalani. Konro kedatangan tamu. Dia adalah Kapten Divisi 6 yang bernama Huang Kayoko. Motif yang Huang pakai bukan hanya sekedar untuk melihat kondisi Konro, tapi juga mencari tahu kebenaran dari Stigma, karena pada dasarnya, dia juga pernah terhubung dengan Adula Link. Di lain tempat, Kapten Divisi 4 Soichiro dinyatakan tewas akibat serangan yang ia terima secara diam-diam dari pasukan Evangelis.
berita kematian Soichiro ditutupi sebagai aksi bunuh diri. Mulai sekarang, seluruh divisi pemadam akan membantu Divisi 8 dalam penggemburan organisasi besar Pendeta Suci. Tak hanya pasukan pemadam, industri Haijiman juga akan memberikan dukungan yang cukup besar. Di scene akhir, kita diperlihatkan dengan karakter Haumea yang nampak tengah terhubung dengan sosok misterius di bulan. Dan season 2 pun berakhir. Tamat. Yang punya info hangat tentang serial lanjutan anime Fire Force bisa dicantumkan di kolom komentar. Entah itu link atau sekedar berita tanggal rilis juga nggak apa-apa. Apakah pertarungan di season selanjutnya akan berlokasi di bulan? Tidak ada yang tahu pasti akan hal itu. Seperti biasa, jangan lupa koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Informasi lebih detail kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya dan sampai jumpa.